Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Selamat datang di channel Zivia Math. Belajar asik matematika bersama kami. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai grafik fungsi rasional. Simak baik-baik video berikut ya. Jangan lupa untuk subscribe. Grafik fungsi rasional. Materi ini merupakan materi matematika wajib kelas 10. Bagian yang pertama yang akan kita pelajari yaitu bentuk umum persamaan fungsi rasional. Secara umum, fungsi rasional memiliki bentuk f(x) sama dengan px per qx. Dengan px dan qx merupakan suatu fungsi, kemudian qx atau penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0, dan qx bukan fungsi konstan. Contoh, di sini saya berikan contoh fungsi-fungsi rasional antara lain f(x) sama dengan 1 per x min 1 dengan x min 1 tidak boleh sama dengan 0 atau x tidak boleh sama dengan 1. Yang B, f(x) sama dengan x per x plus 2 dengan x plus 2 tidak boleh sama dengan 0 atau x tidak boleh sama dengan negatif 2. Kemudian bentuk yang ketiga, f(x) sama dengan 2x plus 1 per x min 2 dengan x min 2, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 atau x tidak boleh sama dengan 2. Kemudian contoh yang keempat, f(x) sama dengan x plus 2 per x kuadrat min 3 dengan x kuadrat min 3 tidak boleh sama dengan 0 atau x tidak boleh sama dengan plus minus akar 3. Setelah kita mempelajari persamaan umum dari grafik fungsi rasional, materi selanjutnya yaitu grafik fungsi rasional. Nah, di sini kita akan menganalisis grafik-grafik fungsi rasional. Oke, di sini ada grafik yang pertama. Ini merupakan grafik fungsi rasional dari f(x) sama dengan x per x min 2 dengan x tidak boleh sama dengan 2. Nah, kemudian di sini ada grafik fungsi rasional yang kedua, di mana ini merupakan grafik dari f(x) sama dengan 2x min 1 per 2 min x dengan x tidak boleh sama dengan 2. Jadi di sini penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 ya, atau dengan kata lain x min 2 tidak boleh sama dengan 2 atau 2 min x tidak boleh sama dengan 0, x-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, jika kalian amati dari dua buah grafik ini, ada garis-garis yang dia tidak dilalui oleh grafik, yaitu ada garis tegak dan garis datar, ada garis tegak dan garis datar. Garis ini tidak akan pernah dilalui oleh grafik. Nah, apa nama dari garis ini? Oke. Garis yang tegak ini dinamakan dengan asimtot tegak. Kemudian, garis yang mendatar ini dinamakan dengan asimtot datar. Begitu pula untuk grafik yang kedua, garis tegak ini merupakan asimtot tegak, kemudian yang mendatar merupakan asimtot datar. Apa itu asimtot? Jadi, asimtot merupakan suatu garis yang tidak dipotong oleh grafik, tetapi hanya didekati sampai tak hingga. Jadi grafik ini tidak akan pernah memotong garis atau asimtot tegak maupun asimtot datar. Grafik ini hanya akan mendekati hingga tak hingga. Paham ya? Nah, bagaimana cara menentukan asimtot tegak dan asimtot datar dari sebuah grafik? Di sini saya sudah memberikan dua contoh grafik. Sekarang kita analisis bersama-sama. Nah, di sini ada persamaan fungsi rasional. Fungsi yang pertama di mana f(x) sama dengan x per x min 2 dengan x tidak boleh sama dengan 2. Penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 ya. Kemudian ada fungsi yang kedua, f(x) sama dengan 2x min 1 per 2 min x dengan x tidak boleh sama dengan 2. Sekarang perhatikan untuk penyebutnya. Di sini penyebutnya adalah x min 2. Nah, sedangkan pembuat 0 dari penyebut adalah x min 2 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 2.
Kemudian kalian perhatikan grafik ini. Asimtot tegaknya berapa? Asimtot tegaknya adalah di X sama dengan 2. Oke. Kemudian untuk asimtot datarnya berapa? Asimtot datarnya di Y sama dengan 1. Kemudian N, kita mencari N itu merupakan koefisien X dari pembilang per koefisien X dari penyebut. Nah, di sini koefisien dari X pembilangnya adalah 1, koefisien dari X penyebutnya adalah 1, sehingga N-nya adalah 1. Ini untuk grafik yang pertama. Kemudian untuk grafik yang kedua, penyebutnya adalah 2 min X. Pembuat 0 dari penyebut, 2 min X sama dengan 0. Min X sama dengan min 2, sehingga X sama dengan 2. Asimtot tegaknya untuk grafik yang kedua adalah X sama dengan 2. Untuk asimtot datar, Y sama dengan negatif 2. N merupakan koefisien dari X pembilang, koefisiennya X pembilangnya 2 per negatif 1, sehingga N-nya adalah negatif 2. Oke, apa yang bisa kalian simpulkan? Ya, benar. Asimtot tegak sama dengan pembuat 0 dari penyebut. Jadi, jika kalian mencari asimtot tegak, itu merupakan pembuat 0 dari penyebut. Kemudian, asimtot datar itu bisa diperoleh dari perbandingan koefisien X dari pembilang per koefisien X dari penyebut. Nah, ini untuk mencari asimtot tegak maupun asimtot datar ketika diketahui rumus persamaan fungsi rasionalnya. Paham ya? Oke. Bagian yang ketiga, kita akan mencoba untuk menggambar sketsa grafik fungsi rasional. Nah, di sini gambarlah sketsa fungsi grafik rasional dari setiap fungsi berikut. Ini saya berikan 2 contoh, di mana contoh yang pertama adalah A, fx sama dengan 3 per x min 1 dengan x tidak boleh sama dengan 1. Karena penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian, B, fx sama dengan 2x plus 4 per x dengan x tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama, A, fx sama dengan 3 per x min 1 dengan x tidak boleh sama dengan 1 ada langkah-langkah untuk menggambar sketsa grafik fungsi rasional. Langkah yang pertama, kita tentukan asimtot tegak. Tadi diperoleh bahwa asimtot tegak itu adalah pembuat 0 dari penyebut, berarti x min 1 sama dengan 0, sehingga x-nya sama dengan 1. Kemudian asimtot datar merupakan perbandingan dari koefisien x pembilang per koefisien x dari penyebut. Nah, untuk pembilang di sini ada nilai x-nya tidak? Tidak ada, karena tidak ada berarti 0 per koefisien x dari penyebutnya adalah 1. Jadi 0 per 1 adalah y sama dengan 0. Nah, ini sudah ketemu asimtotnya ya. Kemudian, langkah yang ketiga, kita tentukan titik potong grafik dengan sumbu koordinat. Titik potong grafik dengan sumbu X, syaratnya adalah Y sama dengan 0. Padahal, Y sama dengan 0 merupakan asimtot datar. Jadi, grafik ini, karena Y sama dengan 0 merupakan asimtot, maka grafik tidak mempunyai titik potong dengan sumbu X. Karena tidak ada yang memotong ya, karena kan didekati saja. Kemudian titik potong dengan sumbu Y, syaratnya X-nya sama dengan 0. X-nya kita ganti 0 ya. Berarti 3, Y sama dengan 3 per 0 dikurangi 1. Sehingga Y-nya sama dengan 3 dibagi negatif 1. Y sama dengan negatif 3. Sehingga titik potong grafik dengan sumbu Y adalah 0, negatif 3. Kemudian langkah yang keempat, menentukan koordinat titik bantu. Nah, di sini saya buat tabelnya. Karena di sini asimtot tegaknya adalah 1, berarti 1 ini sebagai patokan, kemudian ke kiri sama ke kanan ya. Kalian boleh ambil angka berapa saja. Nah, kemudian jika X-nya sama dengan 0, sudah kita cari tadi, jika X sama dengan 0, maka Y-nya adalah negatif 3. Kemudian jika X-nya sama dengan 2, 3 per 2 dikurangi 1, 1.
3 per 1 adalah 3. Kemudian, jika X-nya sama dengan 3, 3 per 3 dikurangi 1, 2, berarti 3 per 2. Nah, begitu pula untuk negatif 1, 3 per negatif 1 berarti 3 per negatif 2 atau negatif 3 per 2. Untuk negatif 2, 3 per negatif 2 per negatif 1, berarti 3 per negatif 3 hasilnya adalah negatif 1. Nah, untuk titik potongnya ini ya, untuk titik koordinat, titik koordinat negatif 2, negatif 1, negatif 1, negatif 3 per 2, 0, negatif 3, kemudian 2,3 dan 3,3 per 2. Nah, pada fx sama dengan 3 per x min 1 dengan x tidak boleh sama dengan 1, kita bisa peroleh asimtot tegaknya merupakan x sama dengan 1. Asimtot datar di y sama dengan 0. Nah, sekarang kita gambarkan asimtot tegaknya di x sama dengan 1, kemudian asimtot datarnya di y sama dengan 0. Berarti di sini ya, ini berimpit dengan sumbu x. Kemudian titik potong grafik dengan sumbu x tidak ada. Titik potong grafik dengan sumbu y adalah 0, negatif 3. Maka koordinat titik bantu, nah di sini kita gambar yang kita cari yang bentuknya utuh boleh ya. Negatif 2, negatif 1, kemudian 2,3. Oke, boleh. Kemudian kita gambarkan garis yang menghubungkan titik ini. Sudah cukup ya. Oke. Nah, ini merupakan grafik dari fx sama dengan 3 per x min 1 dengan x tidak boleh sama dengan 1. Nah, ini cara menggambar grafiknya. Nah, untuk contoh soal yang kedua, di mana soalnya berbunyi fx sama dengan 2x plus 4 per x dengan x tidak boleh sama dengan 0. Langkahnya masih sama, kita tentukan asimtot tegak terlebih dahulu. Nah, asimtot tegak itu merupakan pembuat 0 dari penyebut, berarti x sama dengan 0. Karena di sini pembuat 0 dari penyebut berarti x sama dengan 0. Kemudian asimtot datarnya, koefisien dari x pembilang per x penyebut, berarti 2 per 1 yaitu 2. Kemudian kita tentukan titik potong grafik dengan sumbu koordinat. Titik potong dengan sumbu x, syaratnya adalah y sama dengan 0. Y sama dengan 0 ya. 0 sama dengan 2x plus 4 per x. Kemudian 0 sama dengan 0 kali x 0 sama dengan 2x plus 4. 2x sama dengan negatif 4, maka x-nya sama dengan negatif 2. Oke. Kemudian titik potong grafik dengan sumbu x negatif 2,0. Titik potong dengan sumbu y, syaratnya x-nya sama dengan 0. Coba perhatikan. Di sini x sama dengan 0 merupakan asimtot, maka grafik tidak mempunyai titik potong dengan sumbu x. Kemudian menentukan koordinat titik bantu. Nah, masih sama. Karena di sini asimtot x-nya adalah 0, berarti 0 di sini saya jadikan patokan, kemudian ke kiri dan ke kanan. Nah, jika x-nya negatif 2 tadi sudah ketemu 0 ya. Kemudian jika x-nya negatif 1, 2 dikali negatif 1 ditambah 4, berarti negatif 2 ditambah 4, 2 per negatif 1. Hasilnya negatif 2. Kemudian untuk negatif 3, 2 dikali negatif 3, negatif 6, ditambah 4 per negatif 3, berarti 2 per 3. Ya, 2 per 3. Kemudian untuk 1, 2 dikali 1, 2 ditambah 4 per 1, berarti 6 per 1, 6. 2 dikali 2, 4, ditambah 4, 8 per 2, 4. Nah, begitu ya. Selanjutnya, untuk 3 pun juga sama caranya, kita substitusikan ke persamaan grafik. Maka titik koordinatnya adalah negatif 3, 2 per 3, negatif 2,0, negatif 1, negatif 2, kemudian 1,6, 2,4, dan
3,8/3. Oke, sekarang kita gambarkan. Pada grafik fx sama dengan 2x plus 4 per x dengan x tidak boleh sama dengan 0, akan diperoleh asimtot tegaknya adalah x sama dengan 0 dan asimtot datarnya di y sama dengan 2. Oke. Ini untuk asimtot tegak x sama dengan 0 berimpit dengan sumbu y karena x sama dengan 0, kemudian y sama dengan 2 berarti di sebelah sini. Titik potong grafik dengan sumbu x adalah negatif 2,0, sedangkan titik potong grafik dengan sumbu y tidak ada. Maka di sini titik potong grafik dengan sumbu x adalah negatif 2,0. Kemudian kita cari titik bantunya. Yang pertama adalah negatif 1, negatif 2. Kemudian negatif 2,0. Kemudian negatif 3,2/3 berada di sebelah sini. Kemudian 1,6, kemudian 2,4. Nah, dari titik ini kita bisa gambarkan ya. Ingat, mendekati asimtot, jadi tidak pernah memotong. Nah, ini merupakan grafik fungsi rasional dari fx sama dengan 2x plus 4 per x. Oke, cukup mudah untuk dipahami ya. Kemudian, yang selanjutnya, bagaimana cara menentukan domain dan rank atau daerah asal dan daerah hasil dari grafik fungsi rasional? Secara umum, menentukan domain dan rank atau daerah asal dan daerah hasil dari grafik fungsi rasional sama seperti menentukan domain dan rank pada grafik fungsi linear maupun grafik fungsi kuadrat, yaitu domain atau daerah asal grafik dibatasi oleh nilai absis atau nilai x yang paling kiri dan paling kanan yang dilalui oleh grafik. Begitu pula untuk mencari rank atau daerah hasil grafik dibatasi oleh nilai ordinat atau y terendah dan y tertinggi yang dilalui oleh grafik. Pada grafik yang sudah kalian buat atau kita buat tadi yang pertama, domainnya karena di sini tidak ada batasannya, berarti domainnya itu semua bilangan real kecuali domain kan tadi berarti diperhatikan sumbu x-nya ya. Kecuali apa? Kecuali di sini tidak boleh sama dengan 0. Jadi domainnya adalah x sedemikian hingga x tidak boleh sama dengan 0 untuk x anggota bilangan real. Nah, untuk rank atau daerah hasil berarti yang diperhatikan adalah sumbu y-nya. Karena sumbu y-nya semua nilai y memenuhi kecuali asimtot. Jadi asimtotnya tadi adalah tidak boleh sama dengan 2 ya. Berarti rank-nya adalah y sedemikian hingga y tidak boleh sama dengan 2 untuk semua y anggota bilangan real. Nah, begitu pula untuk grafik yang kedua. Grafik yang kedua ini, untuk x-nya kita perhatikan sumbu x. Untuk domain atau daerah asal kita perhatikan sumbu x-nya. Semua memenuhi kecuali apa? Kecuali asimtot. Di sini asimtotnya tidak boleh sama dengan 1. Jadi x sedemikian hingga x tidak boleh sama dengan 1 untuk x anggota bilangan real. Kemudian untuk rank atau daerah hasil kita perhatikan sumbu y ya. Semua sumbu y itu memenuhi kecuali y sama dengan 0. Sehingga penulisannya y sedemikian hingga y tidak boleh sama dengan 0 untuk y anggota bilangan real. Oke. Semoga bisa dipahami ya.